Oke, kita lanjutkan pembahasan soal OSK Kimia 2023, soal nomor 29. Suatu senyawa non-elektrolit dapat larut di dalam air sebanyak 5,84 gram senyawa ini ditambahkan air hingga volumenya menjadi 100 ml. Larutan ini memiliki massa jenis 1,74 gram per mililiter. Titik beku larutan ini adalah minus 0,24 derajat Celcius. Ditanyakan massa molar senyawa tersebut adalah... Baik, mari kita identifikasi dulu saja yang diketahui dari soal ini ya. Yang pertama, larutan ini non-elektrolit, berarti faktor Van Hoff-nya adalah 1. I sama dengan 1. Kemudian sebanyak 5,84 gram senyawa ini, berarti kan senyawa ini kan zat terlarut. So, kita bisa tuliskan WT atau massa zat terlarut adalah 5,84 gram. Selanjutnya, dia ditambahkan air dengan volume, sehingga volumenya adalah 100 ml. So, di sini volume larutan adalah 100 ml, sedangkan massa jenis larutan 1,74. Selanjutnya, titik beku larutan ini, larutan ini punya titik beku minus 0,24 derajat Celcius. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa delta TF adalah 0,24. Kemudian di sini diketahui juga KF-nya adalah 1,86. Oke, ditanyakan di soal massa molar senyawa. Berarti yang ditanya itu adalah MR ya, massa molar ya. Massa molar zat terlarutnya. Baik, yang pertama mari kita hubungkan dulu rumus dasar yang akan kita pakai adalah penurunan titik beku. Rumus dasarnya seperti ini, delta TF itu akan sama dengan KF kali M ini molalitas kali I. Di mana M atau molalitas itu bisa dihitung dengan rumus WT per MR dikali 1000 per WP. Di mana WT ini adalah massa zat terlarut, MR ya massa molar, WP-nya, nah kalau WP ini adalah massa zat pelarut dalam gram ya. Nah sehingga kalau misalnya kita mau menghitung MR, kita harus punya WT, kita harus punya M, kita harus punya WP. Mari kita lihat dari data yang diketahui, WT dulu. WT apa kita tahu? Kita sudah tahu ya WT-nya ya. Jadi yang ini aman. Untuk M, molalitas di data diketahui nggak ada. Berarti nanti kita perlu cari M-nya dulu. Kemudian WP di data di soal tidak diketahui juga. Maka akan kita cari. Nah sekarang yang mana dulu yang akan kita cari? M-nya dulu aja ya. M ini dicari dengan cara apa? M ini akan dicari dengan rumus yang di atasnya. Rumus penurunan titik beku larutan. Yang ini ya. Oke, mari langsung saja kita hitung. Mencari molalitas larutan. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Delta TF-nya diketahui di soal 0,24. KF-nya juga diketahui di soal 1,86 kali M. M-nya belum tahu. I-nya karena zatnya non-elektrolit maka I-nya 1. Kita sudah dapat. Tinggal kita hitung. M-nya akan ketemu sebesar 0,24 per 1,86. M-nya sama dengan 0,129 mol. M-nya sudah ketemu. Step selanjutnya adalah kita mencari WP. Pakai data apa kita mencari WP? Tentu saja data yang belum dipakai. Yang mana yang belum dipakai ini ya? Nah. Oke. Baik, yang harus kita ketahui dulu adalah bahwa W larutan atau massa larutan itu akan sama dengan massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut. Jadi kalau kita mau nyari WP, WP ini akan sama dengan W larutan dikurangi W zat terlarut. Ini dulu. Nah, sekarang kita hitung W larutannya. W larutan adalah massa jenis larutan dikali volume larutan. So, dari sini kita bisa hitung Rho-nya adalah 1,74 dikali V-nya 100. Berarti W larut adalah 174 gram. Karena kita juga sudah tahu di soal WT-nya adalah 5,84, kita bisa masukkan ke sini. Sehingga kita bisa hitung WP sama dengan W larutan adalah 174 dikurangi W terlarut adalah 5,84. Kita bisa dapatkan WP sama dengan 168,16
gram. Oke, kita udah dapat ya, WP udah dapat, M udah dapat. Nah, sekarang terakhir tinggal kita cari MR-nya. Pakai rumus yang ini ya. Langsung saja kita tulis dulu rumusnya. M sama dengan WT per MR kali 1000 per WP. Ini kan bisa kita susun ulang, jadinya menjadi MR-nya pindah ruas ya. Jadi di kiri MR ya kan sama dengan, kita bisa jadikan 1 WT kali 1000, terus M molalitasnya pindah ke bawah, jadinya M dikali WP. Nah, tinggal kita masukkan saja data-data yang diketahui. MR akan sama dengan WT. WT itu udah diketahui di soal 5,84. Kita tulis 5,84 kali 1000 per M. M-nya sudah kita hitung 0,129. WP kali WP. WP-nya sudah kita hitung juga 168,16. Sehingga kita bisa dapat MR sebesar 269,2 gram per mol. Jawaban yang paling mendekati adalah 269,1 yang C ya. Oke, sampai segitu dulu video kali ini. Thank you sudah menonton. See you in the next video.